Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa, tawakal, takwa kepada Allah, maka Allah yaj'al lahu makhraja, akan disiapkan untuknya makhraja, jalan keluar. Kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita sebab-sebab turunnya rezeki, sebab-sebab datangnya rezeki. Apa yang membuat rezeki itu bisa, dan kalau yang dimaksud rezeki di sini pasti yang berkah, bukan istidraj. Udah bisa bedakan ya. Rezeki berkah itu artinya rezeki yang bisa termanfaatkan, ya, rezeki yang bisa digunakan untuk melakukan kebaikan atau ibadah tentunya. Jadi ada manfaat dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita cari makan bisa saja halal tapi tidak berkah. Ya, ada orang yang bisa menghasilkan uang cukup banyak per bulan tapi tak berkah. Apa bentuk nggak berkah? Nggak kepake duitnya, nggak kerja duitnya. Nah itu kalau mau dimaknakan begitu. Maksud nggak kerja itu duitnya disimpan saja. Kemudian karena banyak dia ngembangkan usaha, tapi cuma hanya terkesan dia itu orang kaya raya. Dia punya usaha sana, dia punya usaha sini, dan kemudian hanya untuk mencukupi kebutuhan dunianya saja. Yang namanya kebutuhan dunia itu senang-senang. Makan bisa di semua restoran, bisa jalan-jalan kemana tempat. Nah, itulah yang dianggap, itu yang dimaksud kebutuhan dunia. Jadi kalau orang yang dikasih rezeki yang dia bisa gunakan untuk kebutuhan akhirat itu luar biasa. Apalagi kalau dikasih Allah banyak. Jadi itu yang saya maksud dengan istilah hartanya, rezekinya kerja. Ya. Jadi coba perhatikan ada berapa banyak rezeki kita yang nggak kerja untuk akhirat. Lebih banyak dia cuma itulah yang dimaksud rezeki istidraj. Artinya rezeki yang cuma terpakai atau bahasanya habis pakai untuk kebutuhan operasional hidup dunia. Malangnya operasional yang nggak perlu. Gitu. Ya. Nah, jadi yang sedang mau kita bahas ini, karena sekarang banyak orang kalau udah bicara rezeki yang kebayang dolar sama rupiah atau dolar Singapura kalau apanya. Ya, dolar Amerika, dolar Singapura, rupiah, euro. Artinya duit, fulus. Padahal rezeki itu tidak sekedar itu. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi, pelajaran kita hari ini dalam tempo sebentar ke depan adalah melihat rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berkah. Berkah itu apa? Manfaat. Manfaat itu apa? Bisa memberikan dampak positif untuk kebutuhan akhirat kita. Jadi berkah itu dua dia, khair dan hasan. Khair itu artinya baik, semua orang tahu itu bagus, wah dia hebat. Hasan itu artinya memang nggak kaya-kaya amat tapi bahagia. Ya, ternyata kebahagiaan oleh Buddha Gautama misalnya nggak bisa didapatnya dari istana, malah dicopotnya semua sumber bahagia itu baru dia menemukan titik kebahagiaan. Makanya kebahagiaan ini unik. Ya. Saya pernah ketemu orang yang kalau jabatannya kayaknya dia sudah bisa beli apa saja, tapi dia hidup sederhana dan dia bahagia dengan itu. Jadi bahagia itu unik. Cuma di mata orang tidak baik. Artinya baik ini kan sesuatu yang secara zahir orang tidak bisa membantah lagi. Misalnya kalau sukses, wah dia punya mobil mewah, dia punya rumah besar. Nah, itu bahasa sukses kalau sama kita. Tapi benarkah dia dari sukses itu bisa bahagia? Ah itu dia. Jadi kalau berkah itu muatannya. Ya, jadi kayak kue ini. Nah, keberkahannya di mana? Keberkahannya dari tak banyak tapi bisa dimakan banyak orang. Itu satu. Jadi sikit tapi dia hidup, tumbuh, berkembang. Nah, itu maknanya. Nah, sekarang kita bicara tentang sebab-sebab rezeki yang turun dari Allah. Pertama, kalau kita ingin mengharapkan rezeki, dan rezeki ini bisa abstrak ya. Saya sudah bilang tadi kan, bisa jadi penghasilan, bisa jadi jabatan, bisa jadi harta, bisa jadi popularitas. Uniknya kalau mau populerkan diri di hadapan Allah dulu. Ngerti caranya? Ada satu hadis itu. Kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, ya, jika seorang hamba mendekat kepadaku dengan nawafil, maka aku akan lebih mendekat kepadanya. Sampai ketika aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku akan menjadikan matanya adalah mataku,
telinganya adalah telingaku, mulutnya adalah mulutku, tangannya adalah tanganku. Pernah dengar hadis yang seperti semacam itu kan? Coba bayangkan kira-kira apa yang dimaksud menjadikan matanya dengan mataku. Itu artinya kalau Allah tak suka melihat yang tak baik. Maka ciri orang yang Allah sudah cinta sama dia tidak mau melihat yang tidak baik. Dia tidak mau bicara yang tidak benar. Dia tidak mau mendengar yang tidak guna. Itu tanda Allah sudah cinta sama orang itu. Dan orang yang kayak gini, itu nggak usah pakai iklan infotainment apa semua, itu bisa terkenal. Dari mulut ke mulut orang kenal sama dia. Makanya ingat berapa banyak orang dikenal bukan karena sebab dia mengiklankan diri. Karena kalau proses mengiklankan diri, ketika sudah sampai pada suasana rasional, lihat Jokowi misalnya sebagai presiden. Waktu masih calon, wah, sampai apapun yang dari Jokowi itu adalah kebaikan. Sekarang orang sudah mulai melek. Kenapa? Karena dia sudah pada tingkat rasional. Dia sudah mulai operasional dan akhirnya orang melihat itu tidak lagi dalam dunia iklan, tapi dunia nyata. Nah, itu contohnya. Apa tanda, apa syarat, apa sebab supaya kita bisa mendapat rezeki dari Allah? Pertama, takwa. Takwa ini sebab mendatangkan rezeki sebagaimana disebut dalam surah At-Talaq. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kata-kata yaj'al lahu makhraja itu sebenarnya yaj'al itu artinya now and next. Sekarang dan nanti. Dan semua peluang terbuka. Itu maknanya dia fi'il mudhari itu. Artinya kata-kata itu menunjukkan akan terus bekerja Allah, memberikan pendampingan dan mencarikan jalan keluar dari masalah dia. Nggak usah mikirnya unik-unik sekali lah. Kalau kita punya anak di rumah dan ada anak kita anak baik, dia sedang ada masalah, mungkin PR di sekolah, yang dia pulang sore, kita juga pulang sore. Begitu kita pulang nanti misalnya jam berapa biasa sampai rumah? Jam 7 bis maghrib. Oke. Dia datang sama kita, terus dia bilang, "Pa, Bi, Mi, disuruh cari karton. Besok harus dibawa pagi." Apa yang Bapak buat? Ini anak baik ini. Saya semua alhamdulillah saya nggak ada catatan anak saya anak buruk. Tapi kalau sudah bilang begitu, memang gini juga. Tengok jam udah. Tapi apapun ceritanya masa keluar dicari itu. Gitu. Jadi ingat ya, kalau kita sudah baik sama Allah, Allah jauh lebih baik sama kita ketimbang orang tua sama anaknya yang anak baik. Jadi ya ja'al lahu makhraja, dicarikan jalan keluar sama Allah. Dan itu syaratnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Ya, takwa itu dia aplikasi dari keimanan. Takwa itu kelihatan dari takwa itu. Apakah orang bertakwa juga masih mungkin terjebak pada ciri orang bertakwa ketika dia salah dia cepat istighfar, dia cepat pulang sama Allah. Jadi jangan pernah melihat beragama ini sulit, tidak. Malah saya pernah baca buku tapi judulnya Kenapa Doaku Terkabul Semua. Nah, itu kira-kira gitulah judulnya. Jadi ini penulis ini aneh gitu, doanya terkabul dia malah bingung gitu. Ya. Tapi memang benar itu. Ada orang yang doanya tidak ditolak Allah. Kenapa? Karena dia pada posisi yang pas. Pada attitude yang pas. Gitu. Ya, kalau kita pernah dengar, kita bukan guru sih, tapi saya pernah punya pengalaman jadi guru. Kadang-kadang mengikuti SOP juga capek juga ngasih nilai. Terakhir tutup semua, karena ini agama, saya tidak salah juga kan. Tutup semua lembar ujian. Bayangkan si gak bandel ini orang. Jadi nilai itu tidak saya berikan berangkat dari berkas ujian, tapi ini agak bandelnya, agak payah, sholat pun payah. Terakhir saya kasih nilai apa? 6. Ini bagus ini, memang agak bodoh, cuma baik kali ini. Agama kan tujuannya supaya jadi orang baik. Nah, sementara dia orang baik, udah kalau gitu saya kasih 8. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi artinya takwa itu adalah perilaku kita yang kelihatan secara konsisten sebagai orang baik. Konsisten ya, bukan sekali-sekali. Ini syarat pertama untuk dapat rezeki. Ustaz, itu kan repot, kita kan orang kerja. Loh, di sini peluang takwa juga ada. Siapa bilang enggak ada? Di semua lini. Di semua posisi kita mau jadi apapun kita, peluang takwanya ada. Ya, baik, itu pertama. Setiap orang bertakwa menetapi segala yang diridhai dalam segala kondisi, maka Allah akan memberikan keteguhan di dunia dan salah satu dari sekian banyak keuntungan dikasih jalan keluar.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yarzuquhu. Yarzuquhu itu artinya apa? Cucuran rezeki itu datang dari semua lini. Cuma uniknya orang beriman kalau rezekinya itu bukan rezeki simpan, Pak. Rezeki pakai. Bisa paham maksud saya kan? Dia bukan rezeki simpan. Kalaupun rezeki simpan dia tidak berlebih itu. Cukup setakat kalau orang Malaysia bilang atau orang Melayu bilang sekira-kira untuk kebutuhan yang tidak terlampau jauh kebutuhan. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saya punya duit 1 triliun, tidur aja sepanjang tahun saya kira masih hidup saya kan. Masih enak makan saya. Jadi nggak begitu. Rezeki orang beriman itu, tapi jangan lupa, kelas 1 triliun saya punya duit, dengan keimanan yang dikasih Allah, pemanfaatannya juga akan sebanyak itu. Paling tersisa 10-15% lah. Selebihnya habis pakai. Habis pakai untuk apa? Untuk kegiatan amal soleh. Apa bentuk kegiatan amal solehnya? Ya operasional usaha, sulayat-tasib. Tapi kalau orang yang istidraj, Allah kasih banyak, tapi Allah tidak kasih dia berlebih. Maaf, Allah tidak kasih beramal. Sehingga dia punya duit, beli tanah, beli mobil sampai 9, sampai 11. Ya, istrinya nambah, udah sampai 4, cerai 1, nambah lagi gitu. Artinya pokoknya hidupnya cuma muter-muter di situ. Batu akinya sampai bingung dia jari mana lagi ini ya, gitu kan. Jadi jari ini semua udah berisi batu aki karena banyaknya duit. Yang masing-masing batu aki harganya miliaran. Karena batu aki juga aneh-aneh harganya itu kan. Nah, itu. Jadi akhirnya coba bayangkan, muter-muternya cuma di situ aja, tapi tidak terpakai untuk kebutuhan akhirat. Begitu cerita nyumbang masjid, yang keluar cari yang paling itu dia. Itu menunjukkan bahwa ini orang kena penyakit istidraj ini. Artinya dia bukan rezeki yang datang, tapi istidraj, ya. Kalau mau dibilang soda gembira. Kaya sudah banyak tapi enggak banyak. Soda gembira itu kan begitu, taruh di gelas, kita kira udah penuh, rupanya masih sepertiga. Dikira dia orang kaya, karena jangan lupa kita kalau mau mendefinisikan kaya itu adalah dia ikut akhirat. Jadi ini dunia sampai akhirat. Jadi hitungannya adalah bagaimana kalau itu harta itu nyambung ke akhirat. Jadi bukan cuma dunia saja. Gitu. Nah, ini kalau kita mempelajari makna takwa. Ini pertama. Kedua, istighfar dan tobat. Ini juga bisa ngundang rezeki datang. Jadi unik juga ini. Jadi anak bandel tapi dapat rezeki. Ya, artinya ternyata kalau kita buat jahat kemudian kita minta ampun sama Allah, dikasih Allah rezeki. Ini cuma untuk orang yang buat jahat. Jadi kalau gitu harus buat jahat dulu. Ya enggak, maksudnya bukan harus buat jahat dulu, tapi orang tua sebandal-bandal anak kalau dia sudah bilang minta maaf, minta ampun sama orang tuanya, itu kalau misalnya dia bandal bajingan keluar nggak pernah mau pulang, begitu pulang aku minta maaf, nangis, oke aku maafkan. Terus dia duduk temenung, udah makan kau? Udah dimasakkan rupanya masakan kesukaan. Kalau kau mandi itu anduknya, itu sabunnya. Jadi malah orang tua itu jadi lebih perhatian. Maka kalau orang tua saja seperti itu, Allah jauh lebih. Jadi seorang hamba yang bermaksiat kemudian dia pulang kepada Allah, Allah jauh lebih perhatian karena Allah pun tak mau dia balik maksiat lagi. Allah tidak mau. Maka dibuat berbagai cara supaya dia tetap tidak bermaksiat. Makanya supaya kita tidak terjebak pada posisi bermaksiat ini, kita harus rajin beristighfar. Anytime lah. Istighfar itu bukan harus duduk di atas sajadah, tapi istighfar itu bisa kita pulang, pergi ambil sepeda motor, ambil mobil, kita kemudian sambil astaghfirullahalazim, minimal wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dah, satu hari saya pikir kalau untuk 100 kali tidak sulit lah. Walaupun memang apa yang membuat jadi sulit ya enggak biasa. Kalau sebenarnya astaghfirullahalazim. Jadi mohon maaf saya kalau kita bertasbih, ada yang pandai bertasbih pakai jari ini. Ini satu ini 33. Ya, 33 ini. Jadi bukan 15. Jadi hitungannya mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Baru 29, 30, 31, 32, 33. Jadi kalau subhanallah cukup satu jari saja. Alhamdulillah cukup satu jari saja. Astagfirullah satu jari aja.
Jadi bapak lagi bengong, lagi sedang bengong, nungguin SMS nggak masuk-masuk, istighfar aja. Ya, BBM katanya nanti BBM udah jam segini tapi belum juga. Udah, daripada pening mikirin itu, bagus astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Apalagi istighfarnya berisi apa? Ingatan terhadap dosa. Yang begini ini nggak usah jauh-jauh, karena Nabi mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan dari setiap kesempitannya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kecemasannya plong. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang enggak diduga. Itu cuma minta ampun aja. Tadi pertama apa? Kesulitan, jalan keluar. Cemas, plong, lapang, nyaman. Terus apa lagi? Dikasih rezeki dari jalan yang enggak dipikirkannya. Jadi kalau min ghairi la yahtasib, misalnya perusahaan menetapkan target penghasilan tahun ini sekian, itu yang dimaksud dengan ihtisab. Ya. Nah, satu lagi ada kalimat pernah dengar begini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisaban ini maksudnya imanan dan dengan rencana-rencana yang sudah dia tetapkan untuk dia bisa dapatkan di Ramadan ini. Makanya Ramadan itu harus dimulai dengan our plan. Jadi my plan in Ramadan. Saya mau buat ini, saya mau begini, saya mau begini. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban. Ya. Nah, jadi makanya wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib, dia akan dapat rezeki dari jalan yang tidak diduga. Apa itu? Minta ampun sama Allah. Baik. Ketiga, tawakal. Tawakal ini puncak kerja. Jadi sebenarnya mengawali kerja dengan bismillah, mengakhirinya dengan tawakal. Jadi kalau ada sebuah proyek, awali dengan menyerah diri sama Allah dan akhiri dengan menyerah diri sama Allah. Itu dia. Jadi sebenarnya mengawali dengan, makanya kita makan awalnya apa? Bismillah, akhirnya alhamdulillah. Itu berserah diri. Setelah itu urusan Allah, mau jadi darah, daging, semua urusan dia. Ya. Jadi tawakal itu titiknya itu. Jadi jangan di awal-awal tawakal. Anak sakit terus langsung tawakal, ya Tuhan terserahlah, mau kau obati juga mau sembuh. Itu Allah benci doanya kayak gitu. Makanya jangan pakai doa in syi'ta. Ya Tuhan, berikanlah aku rezeki kalau kau mau. Kalau aku tak mau, kan kira-kira itulah jawabannya kan. Kalau aku nggak mau gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kau usah berdoa kan. Gitu. Yang namanya doa itu tunjukkan memang kita butuh. Jangan sok pula. Terserahlah Tuhan, mau kau kasih juga aku senang, nggak kau kasih juga nggak apa-apa, aku terima. Jangan, Allah tak suka doa yang begitu. Ya, Tuhan tolonglah jadikan wajahku sebagai wanita yang paling cantik di muka bumi, walaupun hari ini aku seperti yang paling jelek di muka bumi. Bisa nggak? Bisa. Kapan Allah kasih? Nanti di surga lah, jangan sekarang. Kalau sekarang bisa terkejut orang semua. Apa yang kau lakukan? Pasti orang bilang, kan orang aja udah bisa bilang operasi plastik kau ya. Nah, itu. Jadi artinya bagaimana tawakal kepada Allah? Tawakal ini kerjaan orang kerja. Jadi saya betulkan kalimat saya. Tawakal ini adalah akhlaknya orang kerja. Kalau mau kita bahasa kita, tawakal ini adalah attitude-nya orang kerja. Jadi orang tidak kerja tawakal itu nggak benar. Ya. Jadi tawakal hanya muncul dari kerja, bukan dari diam. Oke, baik. Ini saya sampaikan ringkas. Selanjutnya silaturahim. Pernah lihat film Pursuit of Happiness? Wow, itu film bagus itu. Saya sampai download khusus itu filmnya karena payah dapat, saya cari sekarang. Ya, itu apa namanya ya? Satu, dia bicara dengan tawakal. Itulah kalau mau belajar tentang ilmu tawakal ya dari situ. Kedua, ternyata untuk bisa berhasil, dia membangun hubungan jaringan itu terus-menerus. Ya, film itu sepanjang film nggak ada cerita senang, cerita susah semua. Ujungnya aja baru cerita senang. Apa senangnya? Bahwa setelah proses magang dia diterima sebagai karyawan di perusahaan dia itu. Ya, Pialang kalau nggak silap saya. Ya, luar biasa.
Ya, kalau film Indonesia genderuwo itu apa? Ini film. Ada lagi judul film beranak dalam pohon. Beranak. Tapi alhamdulillah Indonesia kayaknya sudah mulai bergeser ini. Film-film pahlawan sudah mulai banyak. Ya, saya senang itu. Karena kalau anak bangsa sudah mulai dikenalkan pahlawan, ya saya yakin insya Allah kita akan bergerak keluar. Ya, kita terima kasih sama Garin Nugroho yang buat film Cokro Aminoto. Ya, dan beberapa tokoh lain seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Sang Pencerah. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa judulnya saya lupa itu. Sang Kiai gitu. Nah, sekarang guru bangsa. Jadi ini menarik ya. Dan ini memang orang yang nggak bisa dibantah ini keluar biasaan ketokohan. Ya, kalau yang lain mungkin nanti masih banyak yang lain sih sebenarnya. Ya baik, kita cerita kemari. Jadi silaturahim. Jangan pernah putuskan silaturahim dengan siapapun. Yang namanya silaturahim sama orang jahat juga boleh. Tapi berteman itu jangan sama orang jahat. Karena dia bisa merusak. Tapi kalau silaturahim boleh. Ya. Terus di akun BBM saya ada pin BB seorang pelacur misalnya. Terus Ustaz, BBM-nya kok bisa jupe pula, DP pula, kira-kira gitu kan. Lo kenapa rupanya dia kan manusia yang kita nggak bisa vonis. Bisa jadi dia selama ini orang yang hatinya sudah dekat sama Islam, tapi mungkin nafsunya masih lebih kuat dari ketundukannya dan takutnya sama Allah misalnya. Sama kayak tadi saya ceramah ini tadi dari Patumbak sana, makanya persis nyampenya hanya selisih berapa menit. Saya waktu bilang tentang Jokowi, wah ibu-ibu itu tepuk tangan. Saya bilang, jadi saya nggak ada bilang apa-apa. Udah tuh jatuhkan aja itu Ustaz, tak apa. Saya bilang jangan gitu. Saya demi Allah nggak milih dia saya bilang. Cuma jelek-jelek presiden awak juga itu sekarang. Mau kayak mana pun, walaupun sakit kali nengoknya, tergantung juga di dinding kantor awak. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau sudah begini kondisinya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kalau dia tak bisa dikasih tahu, kita minta sama Allah. Minta apa? Supaya Allah yang ingatkan dia supaya jadi orang baik. Bukan kita Tuhan dulu bunuh aja lah dia, matikan tuh. Kalau bisa buat dia sakit mendadak. Itu kan doa yang nggak baik itu. Harusnya doanya apa? Seperti Nabi doakan Umar bin Khattab kan? Di saat semua sahabat tidak cocok nengok Umar, kita doa ya Allah berikanlah kekuatan Islam dengan Islamnya Umar. Jadi kalau saya, ya Allah jauhkanlah presidenku ini dari orang-orang buruk yang akan merusak negeri ini. Berikanlah akses orang dekat, orang-orang baik, orang-orang yang takut kepadamu lebih mudah bisa punya akses sama dia. Ya. Nah, jadi kalau sudah begitu, akhirnya bisa menasihati dia, kan jadi lebih sejuk berdoa. Nggak ada dendam. Nggak ada syukur aku nggak milih dia. Syukur nggak syukur, BBM naik juga, awak beli juga. Jadi mau syukur mau nggak, kesulitan ini kita alami sama-sama. Jadi ketika sebuah kesulitan sudah kita alami, kita harus, nah itu. Jadi be positive mind. Ya, bukan tidak mungkin satu hari kelak kita juga berada di posisi seperti dia, dan bukan tidak mungkin kita tidak bisa lebih baik dari dia. Makanya jangan pernah melihat semua dari sudut pandang yang negatif. Karena kalau udah negatif nengok orang cantik pun jelek sama kita itu. Tapi coba kalau kita udah positif, tak nampak hidungnya, tapi kita bilang mancung kali hidung. Wah, itu tak nampak. Kenapa? Kita sudah melihat dari mind yang berbeda, dari view yang berbeda. Kenapa kau bilang kau menghina? Tidak, demi Allah tidak. Kenapa? Batinku melihat kecantikan yang luar. Rupanya batin yang nengok. Ya, bukan zahir. Jadi kalau sudah positif, maksud saya, kalau sudah positif kita akan melihat dengan sudut-sudut pandang yang positif. Maka silaturahim itu artinya apa? Menghubungkan. Silaturahim bukan berteman, harus dipahami ya. Yang dinamakan silaturahim kayak kita, saya nggak ngerti sampai walau udah berapa lama saya ngajar di sini walaupun jarang ketemu, tapi saya nggak tahu ini ngapain ini perusahaan gitu, produknya apa semua kemana. Tapi yang pasti mungkin ada sales marketing, ada Pak ya. Nah, ada sales marketing. Yang sales marketing itu akan mencoba menghubungkan kita dengan dia, dan akhirnya kita bisa saling mengambil manfaat. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi bukan sekedar saling kenal, bukan ta'aruf. Ta'aruf itu hanya satu langkah di silaturahim. Kalau sekedar ta'aruf enggak ada apanya. Tapi kalau kita silaturahim total, ya, nah insya Allah. Total itu artinya apa? Saya udah kenal dia, saya udah bisa ambil manfaat dari dia. Maaf, saya pernah silaturahim dengan seorang
perempuan yang beliau itu belum menikah tapi sudah terbiasa dengan perilaku tidak benar. Kemudian ada dua kasus yang saya pernah lakonin itu. Yang satu alhamdulillah sampai akhirnya berhenti berteman dengan saya. Saya bilang berhentinya kenapa? Karena dia punya ikrar dalam dirinya bahwa dia ingin merubah hidupnya dan dia berterima kasih sama saya dan kemudian off. Ya, saya tidak melarang. Ya. Dari pertama dia minta bayaran, terserah setelah dibayar sekian saya siap begini, pokoknya bahasanya kasar apa semua, sampai akhirnya dia mulai berbusana muslimah dengan baik dan berhenti dari pekerjaannya, padahal itu pekerjaan yang menopang hidupnya. Dan itu saya bilang sebuah pilihan tersulit yang dia ambil. Kenapa saya memang suruh dia berhenti? Kenapa saya suruh dia berhenti? Karena disitulah sumber masalahnya. Kenapa? Karena dia ada skandal dengan bosnya di situ. Dan itu sudah bertahun. Dinikahi tidak, apa semua tidak. Tapi dia tetap bekerja di situ. Saya bilang jangan jual harga diri di situ. Tapi apakah Tuhan masih? Itulah awalnya. Kenapa Tuhan? Inilah dia bentuk silaturahim itu. Satu lagi, itu masih kasihan sampai sekarang. Udah pingin nikah, udah ada orang mau nikah sama dia, tapi manfaatin dia terus. Saya bilang sabarlah sampai Allah memberikan kemudahan untuk bisa menemukan pasangan hidup. Ya. Tapi karena memang mereka berangkat dari dunia itu. Cuma jangan sering-sering jangan ketemu. Kalau ketemu kita yang bisa goyang dibuat nanti. Ya, bisa hanyut itu. Karena dia pasti tetap dengan masih suasana hidup dia gitu. Tapi kalau kita dengan chatting misalnya, kita masih bisa jaga sikap kita dan dia bisa menjaga sikap dia. Alhamdulillah itu contoh lah misalnya ya. Nah, jadi silaturahim jangan takut. Jadi dia semacam sales menjual. Ya, apa yang mau kita ambil dari hubungan itu adalah saling mendoakan. Karena kalau kita akhirnya bisa berteman dengan orang baik akan mendoakan kita dan akan mengingatkan kita kalau kita mau salah. Tapi kalau orang jahat dia udahlah tahu sama tahu lah. Ya. Saya pernah begitu juga itu. Digoda oleh kawan-kawan saya untuk hidup masuk ke dunia gemerlap. Udah Ustadz, sama-sama tahunya kita di sini, kata kawan-kawan saya itu. Gak akan mungkin dibocorkan lah, rahasia kita jagalah. Saya bilang mau sejauh sekuat apa dia bisa menjaga rahasia awak. Itu kan kalau dia sedang senang sama awak. Pas lagi gak senang, kemana-mana nanti rahasia itu. Memang rahasia tapi udah rahasia umum. Gitu. Baik, itu. Kemudian apalagi infak. Infak ini bisa dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, man yuqridullah qardan hasanah yudha'af lahu. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan menambah. Jadi jangan takut. Kalau bisa kita punya agenda, 1 pekan berapa kira-kira yang kita keluarkan di jalan Allah. Ya. Kemudian buat baik sama orang lemah, bukan sama pengemis. Karena pengemis itu banyak, itu yang lebih kaya nanti dari kita mungkin. Ada pengemis punya rumah sewa. Ada pengemis bisa menggaji asistennya 150.000 per hari. Ini kena ketemu orangnya. Ya. Asistennya itu apa? Tukang gendong. Karena dia buta, jadi caranya dia digendong, enggak mau dia dituntun. Capek gitu. Kalau kau mau, kau bawa aku kasih kau 150 per hari. Ketahuannya gara-gara si tukang gendong minta naik gaji. Enggak dikasih, demon. Tengah orang rame. Ketahuan terakhir udah aku tolong istri si pengemis buta ini rupanya lebih dari 1. Mantap. Bahagia. Bocor lah masyarakat. Nah, ini orang senyum-senyum nengok dia. Istri lebih dari 1, rumah sewa ada, tukang gendong harga. Coba 150 per hari itu sama dengan artinya 4,5 juta ya per bulan. Apa enggak mantap itu? Sama gaji awak yang pergi bersih-bersih tiap pagi keluar rumah 1 harian pulang keringatan. Kalau dia memang sengaja keringatan, tapi nyaman, ya tetap makan nasi bungkus tiap hari. Pengemis itu pada ada makan nasi sisa itu pinggir jalan. Beli nasi bungkus orang itu. Kadang awak belum jam makan, dia udah jam makan. Apa namanya, lagi nyetir tengok dia sedang makan, mengkelewat orang ini. Awak masih berjalan, dia sudah makan siang. Ada jam istirahat yang pas, jam tidur siang ada. Ya. Jadi bukan pengemis. Orang lemah itu bukan pengemis. Orang lemah itu artinya orang sakit yang tidak bisa berobat. Anak susah yang dia sekolah tapi biaya sekolah tak ada, itu orang lemah. Ya. Kemudian ini yang terakhir, serius dalam ibadah.
serius dalam ibadah artinya kita ini yang wajib jalankan dengan baik. Apa dia? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat. Puasa nanti Ramadan, kemudian zakat, hati-hati dengan penghasilan kita, dikeluarkan semua zakat. Saya lah dari dakwah seperti ini kan, ada hadiah, ada infak, ada sedekah orang sama saya bilang mesti langsung potong itu. Walaupun entah berapa per bulannya nggak tahu, yang penting potong. Nah kita juga begitu, nanti kalau gaji kemudian penghasilan, udahlah sama ratakan aja, potong daripada capek ngitung-ngitungnya, potong 2,5%. Nah caranya apa? Simpan aja dulu. Nanti pas ada keluarga susah, nah di situ baru keluar. Tengok rupanya, udah sekian ratus ribu, udah banyak itu. Jadi yang sekian ratus ribu ini bisa nggak dijadikan beras? Kan bisa kan? Ini zakat loh. Jadikan beras, antar ke rumah-rumah mereka. Ada pemilik kita yang makan tak makan, kasih beras setiap bulan. Bukan infak, dari zakat kita. Gak usah bilang sama dia, ini zakatku, gak usah, diam aja, antar saja. Ya, saya kira itu. Jadi ada yang bentuknya baru, kemudian tambah dengan ibadah-ibadah tambahan dalam nafilah. Misalnya kita ada sholat khusus, sholat duha, sholat tahajud, sholat macam-macam sholat, silahkan. Ya, kalau aku sholat harus di masjid, silahkan. Tapi rahasiakan itu semua, biarkan itu jadi rahasia kita sama Allah. Jadi nggak usah pamer sama manusia. Karena kita pamer pun nggak akan dapat untung dari manusia, kecuali paling pujian atau celaan. Cuma itu aja yang dari manusia. Kalau dari Allah, jika kita sudah sekian buat itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ini akan mengundang rezeki datang. Ya, jadi orang yang serius ibadah, rezekinya mudah. Kaya, ukuran, itu dia yang harus dipahami. Rezeki ini bukan kaya atau miskin, tapi rezeki ini berkah atau tidak. Jadi ada orang yang, karena Nabi pernah bilang sama seorang sahabat bahwa rezeki itu sangat tergantung dengan kondisi keimanan kita. Makin tinggi iman kita, makin banyak rezeki. Makin turun iman kita, makin sedikit rezeki. Pak Ustadz, tapi kemudian ada orang yang ibadahnya banyak tapi hidupnya nggak kaya, karena salah paham rezeki kan, gitu tadi kan. Karena dia mengira naik turun rezeki itu adalah kaya atau miskin. Bukan, rezeki itu bisa jadi Allah mudahkan dia bangun malam, Allah mudahkan dia som sunat, Allah buat anak-anaknya anak soleh. Anak soleh itu nggak bisa melalui sekolah itu apanya, memproduksinya, membentuknya nggak bisa. Mau berapapun biaya. Di Medan ini kalau saya pikir sekolah paling mahal itu Prime 1 mungkin ya. Karena saya tengok anak SD saja di atas 2 juta itu uang sekolahnya, ya, per bulan. Nah, bukan karena di situ sekolahnya lantas jadi anak soleh itu, enggak, bukan itu ukuran. Anak soleh itu adalah taufik dari Allah. Taufik itu hanya Allah kasih kalau iman kita sudah bagus. Coba cari sama saya, dari semua anak yang hafal Quran, anak orang kaya raya. Rata-rata anak yang hafal Quran itu anak orang-orang yang sederhana hidupnya. Tapi kalau kita tengok, akhirnya kita bilang apa? Memang wajar lah. Ayahnya pun soleh kali. Nah, itunya ukurannya ternyata bukan wajar lah ayahnya direktur itu. Nggak ada hubungan rupanya. Ayahnya direktur lantas anaknya jadi hafiz Quran, itu nggak ada hubungan, nggak berhubungan langsung itu. Ya, tapi hitungannya kesolehan. Saya ketemu anak yang 28 juz terakhir saya ketemu. Tanya, mana bapak? Ayah mana? Ayah mana? Ayah. Saya Ustaz. Ada TV di rumah, Pak? Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya sudah bertanya itu sebenarnya hanya ingin meyakinkan. Artinya apa? Dia tidak biarkan anaknya hidup dalam suasana banyak entertain atau kayak kesenangan duniawi, dia copot itu dari anak. Sehingga anaknya disibukkan, jadilah Al-Qur'an itu kesenangan dan teman bagi mereka. Saya pikir ini insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua, dan kita ada rezeki bisa ketemu di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.